Momen Fa gotong karung isi jasad pamannya terekam CCTV, santai meski ada pembeli. Momen Fa, 23, gotong karung isi jasad bos warung Madura yang merupakan pamannya, 32, usai insiden keponakan bunuh paman itu terekam kamera CCTV. Bahkan, Fa terlihat santai membawa karung berisi jasad itu meski ada pembeli di warung bos Madura itu. Diketahui, insiden keponakan bunuh paman tersebut terjadi di warung milik korban di Kampung Dukuh, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Malam harinya, pelaku membungkus mayat korban menggunakan sarung dan memasukkannya ke dalam karung goni untuk dibuang di sekitar perumahan Makadam, Pamulang. Dalam rekaman CCTV, karung berisi jasad disandarkan di pom bensin mini yang ada di warung korban. Selain itu, tampak satu unit motor terparkir di dekat warung tersebut. Pelaku yang mengenakan baju lengan panjang, sarung, dan peci mencoba menggotong karung itu untuk dinaikkan ke bagian depan motor. Namun, Fa tampak kesulitan untuk mengangkat karung itu. Tak lama kemudian, pelaku lalu memanggil seseorang yang diduga tukang soto berinisial Na, 28, dengan memberikan kode lambaian tangan kanan. Na pun langsung mendekat ke arah Fa dan membantunya mengangkat karung tersebut. Keduanya tampak santai menggotong karung berisi jasad korban meski saat itu sejumlah pengendara motor lalu lalang melintas di depan mereka. Bahkan, seorang pengendara motor sempat berhenti di depan warung milik korban untuk membeli sesuatu. Tukang soto ajungkan jempol sambil tersenyum usai keponakan bunuh pamannya. Insiden pembunuhan bos toko kelontong di Tangerang Selatan, Tangsel, ternyata tak hanya dilakukan seorang diri oleh pelaku, melainkan dibantu orang lain. Diketahui, jasad bos toko kelontong berinisial awalnya ditemukan terbungkus sarung tanpa identitas di lahan kosong di perumahan di Pamulang, Tangsel pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pagi. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi mendapati jika pelaku adalah Fa, 23, yang merupakan keponakan korban. Insiden keponakan bunuh paman itu ternyata tak dilakukan sendiri oleh pelaku, tetapi ditemani Na, 28, seorang tukang soto yang berjualan di seberang toko kelontong Na, 28, tukang soto yang menghasut atau jadi kompor dalam kasus pembunuhan bos warung kelontong berinisial 32, di Ciputat, Tangerang Selatan sempat puas atas tindakan keponakan korban berinisial Fa, 23. Na melemparkan senyuman dan mengacungkan jempol kepada Fa setelah apa yang ia bisikan dijalankan pelaku. Na menghasut Fa untuk membunuh karena dipicu rasa sakit hati. Pelaku Fa menemui pelaku Na yang sedang berada di toko roti donat. Lokasinya seberang warung rokok dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Mengetahui kabar tersebut, Na langsung puas karena korban yang tak pernah memberikan utang rokok dan kopi itu sudah tewas. Pelaku Na merespons dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku Fa, ungkapnya. Titus mengungkap tersangka Fa pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, atau sehari sebelum kejadian pernah curhat kepada Na terkait perilaku pamannya, yakni Fa saat itu mengeluh kerap dimarahi korban dan kurang diperhatikan. Pada saat curhat tersebut Na menyampaikan secara lisan kepada Fa, jika kamu merasa tidak senang dengan perlakuan kakak sepupu kamu cari kerjaan di tempat lain saja dan terhadap kakak sepupumu kamu bacos saja dan itu ada golok di warung penjual kelapa. Namun hal tersebut tidak direspons, jelas Titus. Emosi Fa lantas timbul kembali ketika korban membangunkannya secara paksa pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, subuh. Korban membangunkan Fa secara paksa dengan cara menarik sarungnya. Kemudian ia mengatakan, kalau kamu tidur-tidur saja di sini, mending tidak usah kerja, ujar Titus. Karena sakit hati, Fa lantas teringat saran dari Na dan kemudian secara diam-diam mengambil golok milik pedagang kelapa yang akhirnya dipergunakan untuk membacok korban hingga tewas. Fa, 23, keponakan yang bunuh pamannya berinisial 32, yang jasadnya dibungkus sarung dan karung hingga dibuang ke kawasan Pamulang, Tangerang Selatan tak kabur usai melakukan aksinya. Fa kembali menjaga warung milik pamannya dan berpura-pura tidak mengetahui kejadian tewasnya korban.
Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli menyebut pelaku sempat membuat skenario jika kematian pamannya karena ada permasalahan dengan orang lain. Pelaku, enggak, kabur, dia bikin alibi bahwa dia orang terakhir yang bertemu dengan si korban. Kemudian, pelaku buat skenario, si korban itu ada permasalahan dengan orang lain. Jadi, dia membuat pengalihan, kata Titus saat dihubungi, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Permasalahan yang dimaksud yakni adanya utang piutang antara korban dengan orang yang tak dia sebutkan namanya. Bahkan, setelah melakukan pembunuhan itu, pelaku juga sempat beraktivitas seperti biasa seolah tak terjadi apa-apa. Di mana, pelaku biasanya membantu menjaga toko kelontong milik korban. Kayak biasa, setelah kejadian pun masih jualan seperti biasa dia, ungkapnya. Namun, Titus mengatakan penyidik tak semudah itu percaya dengan alibinya itu hingga menemukan jika Fa yang membunuh pamannya itu. Begitu kita dapat petunjuk-petunjuk yang mengarahkan dia sebagai pelaku baru kita interogasi lebih dalam, ujar Titus. Saat ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP Junto pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati. Diketahui, jasad A awalnya ditemukan terbungkus sarung tanpa identitas di sebuah lahan kosong di sebuah perumahan di Pamulang, Tangerang Selatan pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pagi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya bisa menangkap pelakunya berinisial Fa yang sejatinya merupakan keponakannya sendiri. Dia, korban, usaha buka toko kelontong di situ. Terus dia tinggal di situ sama ponakannya, yang mana pelakunya itu si ponakannya itu. Kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli saat dihubungi, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Titus mengatakan pembunuhan itu dilakukan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, pekan lalu setelah keduanya tinggal bersama selama 4 bulan terakhir. Pelaku sengaja diboyong dari Sumeneb, Madura, untuk membantu menjaga toko kelontong milik korban. Ya karena kan dia toko kelontongnya buka 24 jam. Jadi dia memang butuh orang, ganti-gantian jaganya. Jadi yang satu tidur yang satu ngelayanin gitu, ungkapnya. Dari hasil penyidikan, terungkap motif Fa membunuh pamannya yakni karena sakit hati kerap dimarahi oleh pamannya masalah kerja menjaga warung. Jadi, perilaku, pamannya, kayak ditarik sarungnya, terus dimarahin, pakai bahasa Madura. Kurang lebih intinya, kalau kamu di sini cuma tidur-tidur, ngapain di sini? Pergi aja, pulang lagi ke kampung mula, ucap Titus. Atas hal itu, pelaku akhirnya merencanakan aksi pembunuhannya dengan mengambil golok milik tukang kelapa yang berjualan di samping warung pamannya itu. Tak habis di situ, Fa ternyata dibantu oleh seorang penjual soto berinisial Na, 28, yang berjualan di depan warungnya itu. Na berperan menghasut Fa atas dasar sakit hati tidak diberikan utang beli rokok oleh korban. Adapun Na yang membeli karung dan membersihkan darah korban sebelum akhirnya dibuang. Dalam kasus ini, Fa dijerat pasal 340 KUHP Jo, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Terungkap motif pemuda bunuh paman sekaligus bos Madura di Tangerang Selatan. Terungkap motif pemuda berinisial Fa, 23, yang menghabisi nyawa bos warung Madura sekaligus pamannya, Ah, 32. Pelaku menghabisi nyawa Ah di warung milik korban di Kampung Dukuh, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Jasad Ah lalu dibungkus sarung dan dimasukkan ke karung kemudian dibuang di perumahan Makadam, Pamulang, Jumat malam. Terhitung sejak Januari tahun 2024, pelaku baru sekitar 4 bulan bekerja di warung Madura milik korban. Dalam kurun waktu tersebut, Fa mengaku kerap mendapat perlakuan buruk dari korban. Selama pelaku bekerja di warung rokok tersebut sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari korban selaku pemilik warung rokok, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli saat merilis kasus ini, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Berdasar kronologi kejadian, tepatnya pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, pelaku sempat curhat dengan seorang karyawan warung soto berinisial Na, 28.
Na pun menghasut Fa untuk menghabisi nyawa korban. Pada saat curhat tersebut, Na menyampaikan secara lisan kepada Fa, jika kamu merasa tidak senang dengan perlakuan kakak sepupu kamu cari kerjaan di tempat lain saja dan terhadap kakak sepupumu kamu bacok saja dan itu ada golok di warung penjual kelapa, ujar Titus. Na menghasut Fa untuk membunuh Ah karena sakit hati tidak diperbolehkan berutang rokok di warung milik korban. Hingga pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, pelaku merasa kesal dan sakit hati dengan tindakan korban. Saat itu, korban membangunkan Fa yang sedang tertidur secara paksa. Sarung yang digunakan Fa sebagai selimut ditarik paksa oleh korban. Fa mengatakan dalam bahasa Madura, "Kalau kamu tidur-tidur saja di sini, mending tidak usah kerja." Atas kejadian tersebut pelaku sakit hati dan marah terhadap korban sehingga pelaku setelah kejadian subuh tersebut mendiamkan atau tidak berkomunikasi dengan korban, ucap Titus. Siang harinya, ketika Ah sedang salat Jumat di masjid, pelaku Fa mendatangi warung kelapa untuk mencari golok. Setelah menemukan golok yang dicari, pelaku menyimpan senjata tajam itu di tumpukan tabung gas 3 kg di warung korban. Tak lama setelah melayani pembeli, Fa mengambil sebilah golok yang sebelumnya sudah disiapkan. Fa pun membacok Ah dari belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Korban jatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas, lalu dibacok lagi sebanyak 3 kali yang menyebabkan luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada leher depan sehingga korban meninggal dunia, imbuh dia. Fa menyampaikan rasa penyesalannya saat dihadirkan dalam jumpa pers pengungkapan kasus ini di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Sambil menahan tangis dan terus menunduk, Fa mengaku sempat tersungkur setelah membunuh sang paman. "Saya menyesal atas perilaku saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi," katanya. Saat ini tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan telah menangkap serta menetapkan Fa dan Na sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dan atau pasal 181 KUHP dan atau pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sempat saya tersungkur Pak pas habis melakukan itu, sudah menyesal kok segitunya gitu. Saya di sini dulu ya. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu Betul Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya dari kan saya ngambilnya itu pas Jumatan, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya sudah jam istirahat. Terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, mie-nya saya tak sempat makan. Terus kamu kenapa mau membantu tersangka kalau betul? Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak per tiap bulannya Bapak. Berapa? Simpan di dalam tas Bapak. Pertanyaannya bagus sekali. Sarungnya mana sarung?
Oh, sarungnya di sini ya? Tengah dulu ya. Apa lagi? Kanan ya. Kiri Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Oh ya. Ada maju Pak, pakai ini ya. Yang di sawah besar kan kan? Pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Rahayu. Yang saya hormati Wadir Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian Kasubdit Resmob atau Tahbang di Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian Kasat Reskrim Polres Tangsel, satu lagi maaf lupa Bapak Kapolres Tangsel juga hadir sebelah kanan saya.